kali ini saya akan menjelaskan tentang prepare to release. Maksudnya yaitu persiapan kita sebelum merilis sebuah aplikasi ke Google Play Store. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Jadi pada bagian ini saya telah membuat sebuah project dengan nama Live ya. Jadi ini dia hasilnya, ini merupakan aplikasi standarnya Flutter. Jadi ini saya gunakan untuk contoh project yang telah selesai ya. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum aplikasi dirilis ke Google Play Store. Di antaranya yang perlu kita ubah yaitu kita lihat pada sudut kanan, yaitu adanya label status development. Label ini berguna untuk menandakan sebuah aplikasi ini dalam tahap pembangunan. Makanya perlu ada label ini ya untuk sebagai penanda. Jadi ini akan kita hapus, kita hilangkan karena aplikasi ini akan dirilis ya. Yang kedua, kita akan mengubah launcher ikonnya. Jika kita lihat ya, aplikasi Live ini itu ikonnya masih bawaan dari Flutter. Nantinya akan kita ubah sesuai dengan aplikasi kita ya. Oke. Kemudian pada name app-nya ya, saya kembali lagi. Pada name app-nya ini juga jika dirasa ini perlu diubah ya, misalkan ada yang ketinggalan, ada yang kurang atau ada yang salah, ini app name-nya ini bisa kita ubah. Oke. Kemudian yang terakhir, jika ini semua sudah kita lakukan, yaitu label status, launcher icon, app name-nya kita ubah ya, atau bisa jadi tidak diubah ya. Nah, barulah kita membuild ke APK ya. Nantinya ada aplikasi, nama aplikasi yang berekstensi .apk. Nah, APK merupakan singkatan dari Android Package File ya, yaitu filenya Android untuk melakukan distribusi atau penginstalan pada Android OS ya. Jadi, jika pada Windows untuk melakukan penginstalan biasanya filenya berekstensi .exe ya. Nah, jadi itu saja pembukaan. Jadi kita langsung saja kita praktekkan. Yang pertama itu kita akan mengubah label status development-nya ya. Oke. Untuk mengubah label status development ya, yaitu pada code kita akan mengubahnya itu pada bagian material app ya. Di sini kita akan ubah ketikan perintah debug ya. Nah, debug so checkit mode banner ya. Ini kita set ke false seperti ini ya. Oke, kita simpan. Kita tunggu dulu, sedang di reload ya. Jadi kita akan menunggu beberapa saat. Jadi ini akan dihilangkan nantinya. Oke. Bannernya sudah hilang atau label statusnya sudah hilang. Kemudian kita akan merubah launchernya ya. Oke. Jadi jika Anda ingin melihat ya dokumentasi secara resminya yang dibuat oleh Flutter, Anda bisa ketikkan keyword ya, yaitu Flutter ya, Flutter build and release ya, seperti ini. Ketik enter. Oke, ini dia flutter.dev ya, build and release. Jadi pada flutter.dev /doc/development/android ya. Di sini sangat detail ya. Jadi Flutter sudah menyediakan dokumentasi menjelaskan tahapan-tahapannya sebelum kita merilis aplikasi kita ke Google Play Store ya. Oke, di sini kita lihat
dia menyuruh kita untuk menambahkan launcher icon ya, sama seperti yang kita mau lakukan sekarang. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara ya untuk melakukan perubahan pada launcher icon. Yang cara pertama itu kita melihat dulu ya, jika pada Android ya itu ikonnya itu ada pada lokasi Android, kemudian app, src, kemudian main ya, kemudian rest ya. Nah, ini dia. Android juga menyediakan beberapa ukuran dari icon ya, yaitu HDPI, MDPI ya. Jadi sangat banyak variasinya jika kita lihat ya. Ini adalah logo atau icon yang standarnya dari Flutter ya. Nah, ini dia. Juga di sini jika kita lihat yang medium. Nah, lebih kecil lagi. Oke. Jika pada iOS itu biasanya disimpan di iOS, kemudian runner, assets ya, kemudian app icon. Nah, jadi jika pada iOS dia menyediakan beberapa ukuran juga. Jadi satu ukuran itu misalkan yang 29, dia punya standarisasi lagi 1, 2, 3 ya. Jadi satu ukuran itu punya 3 jenis lagi seperti itu. Nah, juga sama ya. Jadi dia ada standarisasinya bahwa dia harus rounded di sudut-sudutnya. Oke. Jadi cara pertama itu ya, saya buka dulu yang barusan saya collapse. Nah, cara-cara yang pertama itu yang akan saya jelaskan, kita akan buat icon, kemudian kita akan replace ya dengan kebutuhan-kebutuhan setiap ukurannya ya. Jadi yang pertama sekali itu kita siapkan dulu icon ya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah icon ya dengan ukurannya itu dimensinya itu 1024 kali 1024 pixel ya. Oke. Jadi bisa saja dengan cara manual ya, kita lihat ukurannya apa, kemudian ini kita resize satu persatu, tapi kita lebih baiknya menggunakan tool ya, tool untuk mengekspor dari satu gambar ke semua ukuran ini. Nah, jadi kita bisa gunakan tool yang online ya untuk mengenerate semua ukuran app icon, yaitu pada appicon.co ya. Ini dia. Kita lihat. Oke. Di sini kita lihat untuk app icon di sini tersedia untuk iOS dan macOS, kemudian juga Android ya. Jadi caranya kita drag dulu ke sini file iconnya. Ini saya drag ya. Ini saya drag. Sorry ya, ini saya tutup dulu. Ini saya drag ke sini. Oke. Kemudian baru kita pilih untuk perangkatnya. Jadi saya hanya memilih yang iPhone dan Android ya. Sedangkan yang lainnya seperti iPad, watchOS, macOS saya tidak perlukan untuk sekarang. Oke, dua ini. Kemudian untuk file name Android kita diberi kebebasan untuk mengubah nama, atau jika kita tidak ingin ya mengubahnya, maka akan mengikuti nama default file name gambar dari Android ya. Oke, langsung kita generate ya. Oke, ini dia, kita bisa lihat. Oke, ini dia. Oke, saya akan ekstrak dulu. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini langsung dia generate ya. Ya, ada untuk logo Play Store-nya, App Store ya. Yang untuk Android, nah dia langsung sediakan jenis-jenisnya. Jadi nantinya ya ini tinggal kita kopikan ya.
kita copy dan kita langsung replace ya, replace pada ukuran-ukuran yang telah disiapkan. Nah, itu juga dengan yang iOS ya, yang ini kita lihat yang iOS ya. Jadi kita lihat nih yang iOS. Jadi untuk penamaan ini belum diubah ya, jadi kita harus ubah manual, rename lagi seperti yang dibutuhkan ya, dengan ukuran-ukurannya, baru kita replace lagi gambar-gambarnya ya. Nah, itu adalah cara yang manual ya. Oke, ada lagi cara yang kedua, cara yang sangat praktis, sangat mudah. Kita menggunakan package ya yang telah dibuat pengembang, jadi tinggal kita gunakan. Jadi package itu fungsinya seperti tool untuk mengenerate icon-icon yang diperlukan. Oke, langsung saja kita buka yaitu pub.dev ya. Oke, pada pub.dev kita ketikkan yaitu dengan keyword launcher ya, launcher icon. Oke, ini dia Flutter launcher icon ya. Oke, kita lihat pada readme dokumentasinya. Nah, di sini pada bagian pertama kita disuruh untuk masukkan baris kode ini pada bagian dev dependencies. Kenapa? Karena ini hanya untuk mengenerate ya, sekali saja. Jadi tidak perlu melakukan setiap saat. Jadi kalau paket ini dikerjakan setiap saat, maka kita harus simpan pada bagian dependencies ya, yang tidak ada devnya. Nah, oke, ini kita copy dulu. Oke, kemudian kita buka pubspec.yaml ya. Nah, di bagian dev dependencies ya. Oke, ini kita menjorokkan ke dalam sedikit. Oke, kemudian ya kita kopikan yang ini ya sejajar dengan dev dependencies. Oke, di bawah sini ya. Kita pastikan jadi si Flutter icon ini sejajar dengan dev dependencies ya, sejajar. Oke. Nah, di sini pada Android ya, kita bisa mengubah nama ikonnya itu dengan nama lainnya, atau jika ingin menyamakan ya, kita bisa samakan dengan standar penamaan dari file ikonnya, yaitu ic_launcher ya. Jadi tinggal kita ubah sini ic seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan sumber gambarnya ya. Oke, sumber gambarnya kita buatkan folder dulu di sini ya, dengan nama image. Oke, di sini kita akan masukkan gambar ya, yang saya akan ambil itu dari sini ya, sumbernya tadi. Ini akan saya copy. Oke, dan saya masukkan ke image. Oke. Nah, ini dia sudah. Kemudian barulah kita set path-nya ya. Jadi lokasinya itu image ya, kemudian icon ya. Ini saya hilangkan, tinggal icon.png ya, isinya png. Oke, saya simpan.
Oke, kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, jadi dokumentasinya yang kedua, kita disuruh menjalankan pub.get. Ini sudah dikerjakan otomatis oleh si Visual Studio Code. Ya, jadi kita kopikan yang ini, ya, copy. Oke, kita buka terminal. Oke, ini sedang run ya, sedang run. Kita tunggu dulu sampai Flutter pub.get ini selesai dijalankan ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka terminal dulu ya pada project kita. Oke, di sini akan saya pastekan yang tadi kita copy ya, ini dia. Jadi kita enter. Nah, jadi ini sewaktu kita enter, prosesnya paket ini akan mengenerate seluruh kebutuhan file-file icon dengan berbagai ukuran ya. Jadi proses ini kita tunggu sebentar sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Jika kita lihat ya, sudah ada pesan successfully generate launcher icon. Sekarang coba kita cek pada bagian Android, kemudian app, kemudian src ya, main, res ya, ukuran yang medium dulu, kita lihat yang kecil. Nah, oke, sudah berhasil ya. Kemudian pada iOS kita lihat ya, kita lihat pada iOS. Nah, juga pada iOS sudah berhasil ya di replace semua. Oke, jika sudah berhasil ya, ini yang lain kita tutup dulu. Nah, jika sudah berhasil, sekarang aplikasinya kita stop dulu. Oke, setelah kita stop, kita jalankan lagi ya. Oke, aplikasi sudah load kembali. Coba kita cek untuk ikonnya apakah sudah berubah ya. Oke, berhasil. Jadi ikonnya sudah berhasil kita ubah ya. Oke, sekarang tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah nama ya. Jadi terkadang nama dari aplikasi kita itu ada yang salah, kurang, ataupun perlu ditambahkan ya. Jadi untuk menambahkannya itu pada Android ya, itu ada di folder Android, kemudian app ya, src, main, kemudian buka Android manifest ya. Jadi ubah pada bagian Android label ya. Jadi silakan Anda ubah, misalkan namanya itu live number ya. Oke, simpan. Oke, kemudian untuk di iOS itu pada runner ya. Kemudian pada info.playlist ya. Kemudian cari pada bagian ini ya, cf bundle name, ini diubah menjadi live number seperti itu. Oke, kembali ke sini, yang lain kita tutup dulu ya, kita collapse lagi. Oke, kita akan stop dulu aplikasinya untuk melihat perubahannya ya. Setelah kita stop, kita jalankan lagi ya. Oke, aplikasinya sudah start kembali. Coba kita cek app name-nya apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya menjadi live number ya. Jadi ini tidak akan full karena ini 1, 2, 3 ada 5 baris ya. Seandainya ini kita set menjadi 4 baris, 4 kolom ya, maksudnya 4 kolom aplikasi, maka space-nya akan lebar. Jadi tulisan numbernya, tulisan app-nya akan terlihat semua. Jadi intinya ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu sekarang langkah terakhirnya itu adalah
build to APK file ya. Jadi kita lihat lagi pada dokumentasinya. Oke. Jadi untuk tahapan yang pertama, adding a launcher icon sudah kita lakukan. Kemudian ya, untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk sign in untuk aplikasinya ya. Jadi supaya kita bisa melakukan build to APK atau export ke APK. Jadi kita disuruh untuk membuat key store ya. Jadi di sini jika Anda menggunakan Mac atau Linux, gunakan perintah yang ini. Untuk Windows, kita gunakan yang ini ya. Oke. Saya akan copy, di sini ada tombol kopinya. Oke, sudah tercopy. Oke, saya akan bukakan Windows Command Prompt-nya, yaitu dengan menekan tombol Windows R, kemudian ketik cmd, tekan enter. Oke, di sini kita akan konfigurasi keystore-nya itu menggunakan Windows Command Prompt supaya area kerja kita itu lebih luas jika dibandingkan dengan terminal pada Visual Studio Code itu area yang lebih kecil sehingga kurang nyaman. Oke, langsung kita pastekan. Nah, saat saya mempastekan, kode ini langsung dijalankan sehingga dia meminta password. Seharusnya kita harus ubah di bagian path-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini harus kita cancel dengan cara tekan tombol Ctrl+C pada keyboard ya. Jadi ini sudah di cancel. Kemudian kita harus menjalankan lagi kode sebelumnya. Jadi untuk membuka historinya tekan tombol up ya pada keyboard atau tombol panah atas yang ada simbol panah ke atas ya. Jadi ini saya tekan, oke. Kemudian ubah di bagian sini ya. Oke, jadi nantinya akan disimpan di C users ya, username, nama username dari komputer kita atau akun, kemudian k.jks ini akan terbuat otomatis ya, atau lebih detailnya saya akan buka di C ya, nanti akan disimpan di C di users. Nah, di sini Anda boleh tempatkan filenya nanti di nama akun Anda atau username atau di folder public ya. Saya akan simpan di public ya. Saya akan lihat di sini P-nya itu huruf besar dan yang lebih kecil. Jadi harus kita samakan ya. Oke, saya akan ubah di sini. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya akan ubah public seperti ini. Enter. Ya, saya akan isikan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita diminta untuk mengisi passwordnya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harus sama dengan sebelumnya. Enter. Oke, kita disuruh untuk memasukkan nama. Oke. Enter. Kemudian disuruh untuk memasukkan unit dari organisasi kita ya. Oke, jika Anda bekerja di perusahaan atau mempunyai sebuah perusahaan, Anda boleh ketikkan unit dari organisasi Anda ya, atau perusahaan Anda. Jika tidak ada, ini boleh dikosongkan, tekan enter. Kemudian memasukkan nama organisasinya atau perusahaan. Jika tidak ada, tekan enter lagi. Kemudian disuruh untuk memasukkan nama kota. Oke, kemudian provinsi ya. Oke, kemudian masukkan 2 kode dari negara kita ya. Jadi Indonesia itu kodenya yaitu 2 digit ya, yaitu ID. Oke. Kemudian dia mengkonfirmasi ke kita itu yang telah kita isi tadi apakah sudah benar. Jika benar, kita jawab saja yes, seperti ini. Oke, kemudian kita disuruh untuk masukkan kode yang sebelumnya kita masukkan ya. Jadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter.
kemudian disuruh memasukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter ya. Oke, sudah berhasil terbuat, itu pada c users public key.jks. Oke, kita cek, yaitu users public. Nah, ini dia sudah berhasil. Oke, selanjutnya ya, kita lihat lagi pada dokumentasinya. Tahap berikutnya yaitu kita disuruh untuk membuat file name dengan nama key.properties ya, yaitu pada folder Android, yaitu untuk memasukkan referensi keystore-nya ya. Oke, ini saya copy terlebih dahulu nama filenya, kemudian kita ke sini yaitu pada Android ya, pada folder Android, buat file baru, namanya itu key.properties ya. Kemudian kita masukkan referensinya yang ini ya, kita copy saja, tekan tombol copy, oke, tercopy, kemudian pastekan di sini di key.properties ya. Kemudian isikan password yang kita masukkan sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian konfirmasi lagi, masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk key alias ini tidak perlu diubah, tetap key. Oke. Kemudian untuk store file ya, ini kita masukkan lokasinya atau path-nya, tempat kita menyimpan file key.jks ya. Jadi kita copy saja path-nya, yaitu di c users public key.jks yang ini ya. Oke, kita copy, Ctrl C. Oke, ini kita seleksi dulu sampai di sini. Oke, ini dia sudah berhasil ya, c users public key.jks ya. Oke, jangan lupa untuk menyimpannya ya. Ini belum tersimpan, Ctrl S. Oke, selanjutnya kita kembali ke dokumentasi ya, yaitu langkah selanjutnya itu konfigurasi sign in Gradle ya, yaitu kita disuruh konfigurasi kode ini pada file ya, Android, kemudian app, kemudian build.gradle ya. Oke, kita buka dulu, yaitu pada Android, app, build.gradle. Ini dia sudah terbuka. Sekarang kita lihat lagi. Nah, kita disuruh masukkan ya, sebelum ini blok ini dimasukkan kode ini ya. Jadi persisnya kayak gini, jadi kita masukkan ini itu sebelum blok ini ya. Oke, ini kita copy, kita masukkan sebelum, nah ini dia, sebelum blok Android. Nah, tepatnya di sini. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, ini selesai. Yang kedua, kita disuruh untuk memasukkan perintah kode ini sebelum build type ya. Oke, ini saya copy dulu ya. Oke, kita masukkan sebelum build type. Nah, di sini ya. Oke, ini akan saya rapikan terlebih dahulu ya. Jangan lupa setelah ini kita simpan ya, pastikan kita udah menyimpan ya. Oke, nah saat nanti aplikasi kita akan rilis ke Google Play Store, ada beberapa konfigurasi isian yang harus kita isi ya. Jadi itu terkait dengan autentikasi nantinya. Jadi untuk saat ini kita abaikan terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah selesai. Jangan lupa saya ingatkan kembali ya untuk menyimpan, Ctrl S ya. Oke, ini udah
Yang lain saya tutup dulu untuk memastikan apakah sudah tersimpan. Ya, jika belum ada yang tersimpan, pastinya ada konfirmasi ya ke kita mau disimpan atau enggak. Oke, kemudian ini udah. Nah, sekarang shrinking your code with R8 ini ada opsional ya, tambahan fitur baru. Jika Anda ingin menggunakan, oke, langsung saja kita build. Jika tidak, Anda bisa tambahkan opsi ini saat nge-build ya. Oke, sebelum kita melakukan Flutter build APK, mengekspor file APK-nya, jadi ada beberapa tips ya. Dia kasih tahu ke kita disuruh lagi review untuk manifestnya, file manifestnya. Apakah ada yang ketinggalan, ada yang lupa, yaitu seperti di label name ya, yaitu untuk penamaan aplikasi. Kemudian disuruh review lagi ya, bagian konfigurasinya apakah sudah benar. Jika benar, barulah saatnya untuk kita building the app for release ya. Jadi saat itu sudah benar, maka kita bisa melakukan perintah flutter build apk. Oke, kita akan melakukan flutter build apk ya, yaitu dengan membuka terminal ya, kemudian ketikkan perintah flutter build apk. Oke, enter. Oke, saat melakukan running reader task ya, atau proses untuk build APK membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi harap sabar untuk menunggu. Oke, APK sudah berhasil dirilis, yaitu telah disimpan di folder build, app, output, Flutter APK, kemudian app release.apk ya. Oke, kita cek build, app, kemudian output, Flutter APK. Nah, ini dia app release.apk. Jadi ini sudah siap digunakan file dengan ekstensi .apk ini. Nantinya Anda dapat pindahkan atau kopikan ke handphone ya, handphone yang lain misalkan, atau handphone Anda sendiri. Langsung diklik dan akan melakukan instalasi di handphone ya. Nah, file ini juga nantinya akan bisa dipindahkan ke Google Play Store ya, sehingga dalam menginstalasi kita melalui Google Play Store. Nantinya ke depan akan saya buatkan tutorial cara memindahkan atau mengupload aplikasi kita ke Google Play Store ya. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.